Polresta Bogor Kota belum lama ini mengungkap perdagangan manusia untuk prostitusi. Sepasang kekasih jadi tersangka. Mereka diduga terlibat penjualan seorang remaja putri atau ABG untuk prostitusi. Korban dijajakan lewat aplikasi hijau yang kerap jadi tempat transaksi pelaku open booking online alias open BO. Hingga kasus ini terbongkar, korban sudah melayani sedikitnya 26 laki-laki di sejumlah hotel di Jakarta. Kerja hari ini jam sekarang. Nanti kalau ada kita ketok buka aja. Emang apa? Lu tahu kan? Iya karena kenapa? Iya kok lu kerjanya kayak gitu. Oh berarti lu pada ngejual gua. Untuk mengetahui duduk perkara penjualan remaja yang dijadikan pekerja seks komersil, tim Informan mendatangi korban di Kota Bogor. Kami sengaja menyamarkan wajah dan identitas korban. Mawar, sebut saja begitu namanya, menjelaskan kronologi bagaimana dirinya berkali-kali dipaksa melayani laki-laki hidung belang. Apa? Kerjanya jelas sih, kerja apa? Awalnya aku nggak tahu. Iya, kasih saya. Pas aku keluar dari kamar mandi, aku ngomong kok target 32 orang, maksudnya gimana? Aku gituin ya. Terus kata Bagol, udah diem aja, sana. Nanti juga lu tahu sendiri kerja lu kayak gimana, sana itu. Terus aku tuh ngeliat Bagol, Fajar, Ulan tuh lagi pada Oh. kalau Fajar kalau Ulan kalau si Bagol juga. Terus kata aku teh, kok pada terus si Ulan, si Bagol ngomong, iya Ra, ini lu kerjanya kayak gini gitu. Terus aku pengen keluar, aku pengen ke bawah gitu, tapi ditarik sama Bagol, udah lu diem, gak usah macem-macem gitu. Kan kata emak lu harus nurut, kalau enggak gue pukul kayak gitu. Di situ udah ditarik sama si Bagol. Terus kata si Ulan, udah jangan ribut. Jam berapa ya? Jam 12:30-an. Ada Bagol, Ulan, Fajar pada ke bawah tuh. Ada ngetok-ngetok pintu. Terus aku buka, seumuran Ipal ya, seumuran Ipal. Terus kata si orangnya ini, kamu yang ya. Itu tuh kan aku habis dateng tuh sama Bagol tuh sebelumnya. Kayak cekcok gitu. Gak mau aku tuh, kata si Bagol, lu di sini kalau gak ada gua, lu gak bakal lu pulang juga percuma, nggak bawa uang, kata dia tuh gitu. Lu kalau lu nggak nurut sama gua, liatin aja, kata dia tuh. Seakan-akan aku tuh kayak diancam. Pelaku sepasang kekasih berinisial F dan W jadi pusat perhatian saat Polresta Bogor Kota menggelar konferensi pers terungkapnya kasus prostitusi online. Mereka diringkus personil Reskrim Polresta Bogor Kota beserta satu otak pelaku lainnya.
Ketiga tersangka ini ditangkap karena diduga menjual mawar seorang gadis berusia 15 tahun di aplikasi hijau yang populer untuk praktik prostitusi Open BO. Terungkap awalnya pelaku mengiming-imingi korban bekerja di sebuah restoran di kota Depok. Namun itu hanya tipu muslihat untuk menjerat korban. Kasus yang menimpa Mawar jadi sorotan sebab dia dipaksa melayani nafsu seks 26 laki-laki di beberapa hotel di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Dapat saya jelaskan untuk terkait tindak pidana PPPO atau tindak pidana penjualan orang. Ini terjadi di wilayah Bogor di sekitar pada bulan November. Ini dilakukan oleh 3 orang muda-mudi. Yang pertama yaitu B, kemudian W, dan FSS. Nah, untuk kronologis awalnya, si B ini dia menjemput atau berteman dengan korban yang atas nama ZN itu di wilayah Bogor. Kemudian si B ini mengiming-imingi atau menjanjikan pekerjaan kepada si B, ulangi kepada si ZN, itu sebagai pelayan restoran. Nah, kemudian setelah tertarik, korban ini meminta izin lah kepada orang tua untuk bekerja di daerah Jakarta. Kemudian si B dan korban berangkat menggunakan kereta api dari Bogor hingga ke daerah Jakarta. Kemudian setelah di Jakarta, kedua orang tersebut bertemu dengan 2 orang teman lainnya, yaitu W dan si FSS. Pada saat sudah di Jakarta, rupanya korban ini tidak dipekerjakan menjadi pelayan restoran, akan tetapi dipekerjakan untuk menjual tubuhnya. Nah, kemudian setelah berjalan beberapa minggu, korban meminjam handphone ke saudari W, itu untuk menelpon orang tuanya untuk mengabari. Dan disitulah kita mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana penjualan orang, yang mana korban itu melaporkan atau memberitahuan kepada orang tuanya bahwa korban tidak dipekerjakan sebagai pelayan restoran, akan tetapi diperjualbelikan tubuhnya. Penangkapan pelaku berawal dari laporan ibu korban ke polisi. Dan kita amankan para pelaku dan Jadi dia ada inisiatif untuk mengajak kerja saya di restoran menemukan saudaranya. Saya udah di stasiun Depok, bukannya saya turun di Depok, tapi saya turun di Mangga Besar dengan alasan restorannya pindah ke Mangga Besar, di cabang Mangga Besar. Nah, dan sudah itu setelah sampai di Mangga Besar, saya dijemput sama seorang laki-laki bernama Fajar. Dia menjemput ke stasiun Mangga Besar, terus udah gitu jalanlah ke depan hotel. Terus saya, Bagol, sama Fajar itu berhenti karena Fajar itu ingin membeli kopi. Terus udah gitu Bagol ngomong dan meminta tas, dompet, kartu kereta sama isinya itu dipegang dia dengan alasan takutnya ada apa-apa atau perlu apa bisa lewat gua katanya. Terus udah gitu saya, Bagol, Fajar itu masuk tuh ke hotel Asika dan saya bertanya kenapa di sini, kenapa di hotel ini. Kata Bagol, kita sementara tidur di sini dulu, baru kebesokannya kita kerja. Kata Bagol. Terus naik
ke lantai satu, terus ke kamar, terus bertemu sama Ulan. Nah di situ saya kenal Ulan sama Fajar, dan Ulan nanya umur saya umur berapa. Terus saya dengar Ulan, Fajar, Bagol itu mengomongi kayak Gol ini masih di bawah umur, dia takut kenapa-napa. Dan Bagol berbicara, enggak, aman-aman aja kok, ini mah nggak bakal kenapa-napa, kata si Bagol itu. Terus udah gitu saya ditanya sama Ulan, serius kamu pengen kerja? Dan aku menjawab iya. Terus kata dia, bawa HP apa enggak. Dia ngasih HP kayak Xiaomi gitu yang dulu yang kecil. Terus udah gitu Bagol ngomong ke Ulan, Lan ada baju gak? Oh ada, pilihin aja. Terus saya nanya, kenapa pakai baju ini? Udah ganti dulu aja. Kan kata si mama, lu harus nurut sama gua. Kalau lu nggak nurut apa kata gua, lu mau gua omelin atau apa kata dia. Terus udah gitu saya nurut aja, karena kan di situ saya nggak ada siapa-siapa lagi selain Bagol. Saya ganti baju ke kamar mandi, terus saya pas mau keluar, saya ngedengar kata Bagol, kata Ulan sama Fajar itu ngomong kayak, ini mau sistem gaji apa buka kamar sendiri. Terus Bagol nanya, kalau sistem gaji berapa, kalau buka kamar gimana? Kalau buka kamar sendiri lu cari modal sendiri. Terus kalau misalnya sistem gaji tiap bulan atau tiap minggunya jarak ini 32 orang gitu. Terus udah gitu jadi tuh kayak sistem gaji nih, gajinya 2,5, tapi harus hadir 32 orang. Kamu nanya? Pas saya keluar saya nanya, maksudnya ini apa Gol, kerja apa? Terus si Bagolnya itu kayak terus di situ saya pengen kayak, oh berarti lu pada ngejual gua ya, aku gituin tuh ke Bagol. Terus kata dia, udah diem deh lu, cina lu kan niatnya kerja, ya udah kerja aja, ikutin apa kata gua, kata si Bagol itu. Terus kata si Ulan, udah jangan dipaksa kalau gak mau mah, kata si Ulan. Terus kata si Bagolnya, udah lah gak apa-apa, udah terlanjur, lu mau nurut apa enggak. Di situ tuh saya didorongin ke belakang, ada ke pintu, terus ditarik tangan saya, lu nurut apa kata gua gitu. Terus di situ pokoknya yang atur itu si Bagol, gaji 2,5 juta sesuai target kalau kita udah capai target kita. Nah udah itu. Terus pas jam 1-nya itu saya lagi rebahan tuh, lagi nonton TV karena saya kepikiran gimana caranya untuk keluar. Mungkin kebesokannya saya bisa keluar, taunya enggak. Jam 1 itu saya itu ada yang ketok-ketok tuh di pintu. Tapi 3 orang itu kayak Ulan, Fajar, Bagol itu ya ke bawah. Terus kata si Bagol ngomong, tuh kerja hari ini jam sekarang, nanti kalau ada yang ketok-ketok buka aja. Emang apa? Lo tau kan? Iya karena kenapa? Ini kok lo kerjanya kayak gitu, lo nge-DO gitu. Semuanya itu 26 itu enggak semuanya saya layanin. Jadi tuh 16 orang enggak saya layanin, kayak cuma ngobrol. Yang 10 orangnya lagi saya layanin karena itu terpaksa, karena tekanan dari orangnya. Ya kayak didorong sama ini sampai bangun tidur depannya, karena ada kali itu mungkin pertama 3 kali ya, ini kan yang pernah sampai tidur di sini karena kedorong pintu kedorong sama dia, sama apa itu yang buat pintu
pegang pintu biru. Terus udah gitu tangan kartu merah. Terus yang ketiga kalinya ini nembak sama dia. Iya sama dia juga. Pas Hajar sama ular itu ke bawah dimakan, yang ada nanduk juga tuh, dia kayak ngikat aku pakai selimut, anduk, terus kaki saya pun dipakai anduk, terus kata dia udah diam gak usah gerak sama sekali. Saya udah kayak udah ngedorong lah atau apa, dia malah ngedorong tapi dia dengan kekuatan keras. Dorong ke OB juga, OB-nya takutnya takut paut karena kan OB juga udah pernah sama ular kayak gitu, udah jadi hotel itu tuh tempatnya ya kayak gitu. OB resepsionisnya, makanya resepsionisnya ngomong ke ular ya mau ada penggerebekan kayak gitu. Iya, dari lantai 1 sampai lantai 4 itu semua open day apa itu? Udah dari lantai 1 sampai lantai 4 itu isinya itu orang open day semua. Hotel itu yang pertama cuma nggak bisa dari stasiun ke sini nggak jauh sih Bang. Temen jahat ngasih tahu info ke saya, katanya mama tahu nggak sebenarnya jahat kerja sama Bagol jadi apa? Setahu mama kerjanya itu di rumah makan gitu kan. Terus kata ini enggak mah bohong katanya, itu di apa ya bahasanya, dijual lah gitu kan, dijokiin bahasanya gitu, jokiin katanya sama Bagol. Dalam 1 minggu dia itu harus melayani tamu laki-laki 27 orang dalam 1 minggu. Nah di situ saya shock, kehilangan kabar tentang. Akhirnya saya coba tuh minta tolong sama kakak ipar gitu kan. Kebetulan saya nyimpan nomor pelaku juga si Bagol itu, saya nyimpan, saya minta tolong sama kakak ipar saya buat menghubungin Bagol gimana caranya supaya saya tuh bisa komunikasi dengan dia. Nah pas malam itu dia langsung kontak si Bagol. Nah si Bagol ini ngasih nomornya si Wulan yang tersangka perempuan. Nah dari situ saya bisa komunikasi dengan sempat saya juga kalau saya pulang, saya bilang itu saya bakal laporin ke bapak kandungnya biar bapak kandung ke Jakarta, saya bilang gitu. Pas kejadian pemuda mau ngejemput si Bagol itu, yang ketemu itu 2 orang tersangka ini, Wulan sama Fajar. Akhirnya si pemuda ini, dua pasangan ini dibawalah ke rumah saya di sini dengan ditanya-tanya gitu kan. Akhirnya dia tuh terlibat juga karena kan kalau Bagol itu orang yang membawa dan mencari target. Nah si Wulan ini yang menampung transaksi uang yang pekerjakan, misalkan harus ngelayanin si laki-laki ini, jadi si uangnya itu masuknya ke si Wulan ini. Nah akhirnya si Wulan sama si Fajar ini yang pertama ketangkep ini dibawa ke sini, diinterogasi sama warga, sama Bu RT, sama Babinmas, sama Babinsa juga, dan akhirnya dibawalah mereka ke Polsek Bogor Tengah, ya kan. Nah, akhirnya kasus ini lanjutlah ke Polresta. Ya pengen sih dihukum seberat-beratnya, yang sesuai aja lah gitu kan, seberat-beratnya gitu, yang sesuai dengan perbuatan mereka gitu. Karena kan mereka udah memperlakukan anak saya itu udah kayak binatang gitu kan, udah nggak punya hati nurani. Yang pelaku utama ini kan ibaratnya dia udah mengiming-imingi untuk kerja, tapi ternyata
Di sana dia nyiksa anak saya, ngejual anak saya, sampai pun dia pun ikut terjun gitu kan, menodai anak saya di situ. Kasus penjualan mawar untuk prostitusi online ditangani Polresta Bogor Kota. Para pelaku terancam hukuman berlapis, Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Anak.